Beberapa waktu belakangan marak sopir taksi online kena aksi begal. Bahkan dengan tega pembegal membunuh sang sopir. Seperti di Semarang, Jawa Tengah, berawal dari penemuan mayat di sebuah jalan yang akhirnya terkuak. Mayat tersebut adalah sopir taksi online yang diduga polisi menjadi korban perampokan saat dini hari. Pelaku juga diduga melakukan pencurian dengan modus menjadi penumpang. Dari rekaman kamera pengawas, sebuah mobil berwarna hitam berhenti hampir 2 menit tanpa korban keluar dari mobil sebelum akhirnya tumbang. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang sopir taksi online asal Sidoarjo juga menjadi korban begal. Korban dibegal 2 penumpangnya saat diantar ke Wonorejo, Lumajang. Namun saat tiba di kota Probolinggo, pelaku meminta diantar ke jalan sepi dan diminta menepi. Menurut polisi, sopir disiram air keras di bagian wajah saat menolak turun dari mobil hingga membuat pandangannya kabur. Pelaku pun merampas mobil korban. Polisi langsung mengejar pelaku setelah mendapat laporan dari warga. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi menangkap pembunuh pengemudi taksi online. Pelaku diketahui penumpang taksi online tega menghabisi korban dengan tusukan pisau lantaran tak terima dinasehati oleh korban. Kasus ini berawal dari laporan penemuan mayat di dalam sebuah mobil terparkir di Jalan Raya Cilangkara, Kabupaten Bekasi. Selain itu, di Bandung, Jawa Barat, pembunuh yang meracuni sopir taksi online ditangkap polisi. Pelaku membunuh korban karena ingin menguasai kendaraannya untuk dijual. Pelaku merupakan seorang pria berinisial HAP asal Karangasem, Jawa Tengah. HAP memesan taksi online dan meminta sopir untuk transaksi secara offline atau luring. Pelaku mengatakan aksinya ini karena terdesak butuh uang senilai 7 juta rupiah. Polisi juga menangkap seorang pelaku lainnya yang merupakan penadah berinisial BU. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor dan mobil korban yang rusak karena hendak dibakar pelaku penadah. Peristiwa ini terungkap juga berawal dari penemuan mayat di pinggir jalan raya. Para pelaku ini akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, aksi begal seperti yang Anda lihat tadi terjadi di beberapa lokasi, dan kali ini bukan hanya pesepeda motor yang terkena aksi perampokan dengan kekerasan ini, namun juga pengendara mobil, khususnya pengendara ataupun pengemudi taksi online. Pelaku bermodus menjadi penumpang lalu melakukan aksi kejahatannya. Nah, bagaimana agar tidak terjadi lagi kejahatan serupa? Karena selama ini penumpang atau pengguna biasanya menjadi raja bagi aplikasi online. Bagaimana menjamin keamanan para sopir taksi online? Kami akan membahasnya bersama ada Wakapolres Tabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono yang sudah bergabung. Ada kriminolog Adrianus Meliala dan Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Taha Syafariel. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Mas Taha. Selamat pagi, Pak Wiwit. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Wiwit. Bersyukur sudah tertangkap ya Pak untuk pelakunya. Apa informasi yang sudah didapatkan yang akhirnya mendorong pelaku ini untuk melakukan aksinya dan terutama sampai menyebabkan tewasnya driver taksi online ini? Ya, untuk pelaku ini sudah tertangkap. Jadi ketika kejadian dini hari dan dalam waktu 3 jam kita berhasil menangkapnya di daerah Karanganyar, dan motifnya adalah desakan ekonomi. Karena pelaku adalah tulang punggung keluarga dan membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai adiknya yang sedang kuliah di salah satu universitas di Bandung. Itu, Mas. Mengapa sampai mungkin informasi yang sudah didapatkan hasil pemeriksaan dari pelaku, mengapa sampai nekat melakukan pencurian di tengah desakan ekonomi? Kita tahu bahwa desakan ekonomi tentu saja ya ini menimpa banyak pihak gitu, tapi sampai memutuskan berbuat kejahatan karena memang ini tidak ada catatan kriminal sebenarnya ya, Pak Wid ya? Ya, karena butuh uangnya agak banyak, dia berpikir adalah untuk mengambil mobil. Ya, caranya yang ketika kita tanya kepada pelaku adalah kenapa tidak mencuri motor dan sebagainya. Karena motor menurut dia jumlahnya masih kurang, sehingga dia menyasar ke mobil. Dan dia berpikiran pendek untuk
mencuri mobil dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, yaitu dengan memesan ojek online, salah satu namanya Maxim kalau tidak salah, Maxim, dan ketika dia pesan, ya terjadilah pembunuhan tersebut, penusukan Itu tersebut. spontan, terpikir pada saat memesan atau bagaimana? Apa memang sudah Dia direncanakan? sudah direncanakan ketika dia berpikir 1 hari sebelumnya cara untuk mendapatkan dana yang agak besar, ya dia pikir itu dengan cara memesan ojek online tersebut secara acak, lalu diancamnya dengan sebuah pisau, berharap langsung keluar pengemudinya, tetapi karena melawan akhirnya ditusuk, itu saja Mas. Jadi tidak ada maksud sebenarnya, tapi akhirnya terjadilah dan terjadi terenggutlah nyawa begitu. Ya. Kalau dilihat dari rencananya, apakah sudah direncanakan juga mengenai bagaimana nanti menjualnya dan lain-lain, sudah sampai ke sana belum ya Pak Wid? Ya, dia sudah rencanakan juga, rencananya ketika sudah didapatkan mobil itu, dia rencananya mau menjual lewat online, itu saja, lewat medsos-medsos yang sekarang marketplace seperti itu. Oke, jadi bukan melalui penadah atau apa gitu ya yang Ya, rencananya lewat marketplace secara online. Dia merencanakannya demikian. Oke, baik. Saya ke Mas Taha. Mas Taha, mungkin ini menjadi kekhawatiran utama nih teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai sopir taksi online. Baik motor maupun mobil juga ini mengalami hal demikian. Mungkin dari beberapa kasus yang kita hadirkan tadi, apa yang saat ini paling menjadi kekhawatiran utama dan bagaimana mengatasi agar bisa mengamankan para driver saat ini? Apa yang dilakukan oleh para mitra driver untuk mengamankan dirinya di tengah kondisi seperti ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi sebenarnya kasus pembegalan ini di masing-masing daerah itu udah lama terjadi, karena memang sasaran empuk juga sih kadang-kadang ya kalau kita bicara sebagai driver online membawa mobil atau motor. Jadi kita itu sebenarnya pasti punya komunitas atau organisasi gitu. Nah, beneran karena merasa tidak membutuhkan organisasi dan komunitas, akhirnya beberapa teman-teman mitra driver online nggak punya teman di dalam sendiri saja gitu ya pada saat bekerja gitu ya. Kalau di beberapa teman-teman yang sudah berkomunitas tuh ada sharing lokasi yang update gitu. Jadi dia berjalan gitu ya. Biasanya kalau teman-teman di Jakarta kalau memang punya order-order yang mencurigakan, itu mereka call ke komunitasnya atau ke organisasinya, atau ada semacam komunikasi cepat antar komunitas gitu. Oke, mencurigakan itu seperti apa Mas? Jadi jadi gini ya, sebenarnya yang membuat mitra pengemudi nekat atau semacam memberanikan diri menerima order-order yang mencurigakan sebenarnya. Jadi sebabnya itu karena kejar setoran sebenarnya, Terus kalau di Jakarta mereka melipir ke daerah pinggir karena menghindari gage, karena mobilnya kena gage. Lalu kemudian juga letih gitu, jadi capek. Misalnya gini, saya dapat order mahal nih, 170.000 misalnya, jam 9 malam atau jam 8 malam lah, ke arah Bogor atau ke arah gunung di sekitaran Bogor misalnya. Itu sebenarnya insting kita udah mengatakan ini bener nggak ya orderan ini gitu. Banyak sekali teman-teman yang saya langsung share di WhatsApp group, tolong pantau. Nah itu biasanya langsung dipantau tuh gitu kan. Jadi ada temannya yang ikut memantau perjalanan itu gitu ya? Memantau, iya. Okay. Ya. Jadi misalnya kalau saya pernah malam-malam mahasiswa nih ternyata, tapi bawa tas gitu kan. Waktu itu sebelumnya ada penusukan yang pakai pisau atau apa. Saya setengah agak takut gitu pada saat itu. Lalu kemudian saya beranikan terima karena arahnya juga masih aman gitu ya, menuju daerah ramai gitu. Saya ajak ngomong terus, akhirnya saya tahu bahwa mereka mahasiswa.
Kan mereka bawa tas ya, laki-laki cowok gitu ya, walaupun masih muda kecil, tapi ada 2, 3 Nggak tahu lah isi tasnya apa gitu ya. nggak tahu isi tas apa gitu. Ya terpaksa harus ajak ngobrol terus, lihat spion terus, siap-siap terus gitu. Ya memang itu mendebarkan sih gitu. Ini pekerjaan yang sangat membahayakan. Oke. Nah kalau yang order mencurigakan itu bisa dideteksi dari awal tuh Mas Taha? Sebenarnya bisa. Sebenarnya kalau kita nggak capek, kita masih fokus. Karena teman-teman juga banyak yang on itu malam karena Jakarta macet. Mereka lebih senang malam. Nah, tapi mereka tahu posisi-posisi di mana. Misalnya kayak stasiun kereta atau ke hotel-hotel atau ke mana gitu, atau ke terminal bus dan lain-lain. Mereka kumpul di situ untuk mendapatkan order-order yang malam itu. Tapi mereka karena mereka udah siap, jadi mereka nggak capek. Konsentrasi mereka lebih baik, lebih awas ya, membaca orderan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya yang masalah utamanya teman-teman ini, karena teman-teman driver online ini juga lagi kejar setoran, karena sulit sekali mendapatkan pendapatan saat ini. Oke. Jadi itu mendesak akhirnya mungkin orderan yang mereka curigai atau sebenarnya mereka enggan tetap diambil gitu ya, alasannya untuk mengejar setoran tadi. Saya ke Prof. Adrianus, apa bedanya nih Prof antara format taksi online dengan format taksi yang konvensional yang kita ketahui, yang sama-sama membawa sebuah kendaraan yang pasti ada nilainya dan sama-sama membawa penumpang yang belum pernah mereka temui, tidak mungkin juga dicek KTP dan lain-lain begitu. Tapi mengapa saat ini menjadi lebih rawan, Prof. Adrianus? Ya, bayangkan pada taksi konvensional maka terdapat signage yang memudahkan pengemudinya untuk mendapatkan pertolongan jika ada apa-apa. Ya, dia bisa nyalakan lampu kuning itu, kalau ada perusahaan taksi kan dia pasang lampu kuning di sebelah lampu penanda taksinya, mengindikasikan bahwa ketika itu dinyalakan itu tandanya ada apa-apa. Ya, pun dia misalnya teriak atau berperilaku yang agak agresif, ya, orang langsung tahu bahwa ini ada apa-apa nih, karena itu memang menunjukkan taksi konvensional gitu. Tapi pada konteks taksi yang dikatakan oleh Mas Taha ini kan nggak begitu. Ya, situasinya kita lihat sebagai mobil biasa. Mobil pribadi bahkan ya. Menunjukkan suatu gerak-gerik yang aneh-aneh. Mungkin orang berpikir bahwa ya itu mungkin penumpangnya sedang berantem itu atau sedang marah-marahan begitu ya. Ya, agak susah menurut saya, dan saya simpati pada situasi yang dihadapi oleh Mas Taha dan kawan-kawan. Ya karena memang awalnya kan memang minimum effort ya, dengan upaya minimal mendapatkan dana. Nah sekarang lalu sudah mulai dibaca sebagai peluang kejahatan, dan saya kira nggak cukup ya Mas Taha ya untuk mengandalkan pada insting saja atau estimasi-estimasi yang bersifat pribadi, karena setiap orang tentu punya persoalan yang berbeda-beda, punya daya nalar berbeda-beda, apalagi ketika sudah capek, sudah malam, masih dikejar setoran, saya kira memang repot itu. Saya belum bisa memberikan satu solusi, Mas Timothy. Apakah kondisi, dalam arti gini, apakah faktor eksternal dari kondisi di dalam pelayanan dari perusahaan sendiri ataupun apapun fitur pengamanan yang dari perusahaan yang sudah disiapkan, apakah faktor eksternalnya nih, Prof, dalam arti memang kejahatannya makin banyak begitu, atau memang ada format yang membuat taksi online ini lebih rentan? Ya tadi karena ini adalah mobil pribadi, maka tentu susah bagi pengelola aplikasi untuk memintakan agar tambahkan satu fitur di kendaraan. Karena saya menduga bahwa mobil yang dikendarai juga pasti dipergunakan untuk yang lain-lain. Kalau kita bicara mengenai misalnya ya cap di kota-kota besar di Eropa, itu kan semua dipasangi tirai besi itu, ya, sehingga kemudian tidak ada kontak langsung antara orang penumpang dan pengemudi. Masalahnya kan kalau dalam konteks taksi online kan nggak bisa begitu, karena ketika tidak dipakai untuk narik kan dipakai untuk kepentingan keluarga misalnya. Masa kemudian lalu di keluarga jadi saya kira kembali pada nature bahwa ini memang kegiatan sampingan, dan tapi juga sekaligus kemudian bahayanya ternyata serius ya. Kegiatan sampingan namun bahaya serius itu. Begitu. Oke. Tapi ini kan tetap adalah warga yang harus dijamin keselamatannya begitu dan rasa amannya gitu, Prof. Tanggung jawabnya bagaimana ya, Prof, ya, kalau begini, dalam arti ya seperti tadi, kalau dipasang pengaman barrier antara driver dengan yang belakang,
bisa saja, tapi kan satu biaya, yang kedua adalah itu mobil dipakai lagi oleh keluarga gitu. Masa seperti Prof bilang tadi, masa dia ada barrier sama anak saya di belakang gitu. Tapi bagaimana menjaminnya itu? Apakah memang dari perusahaan kah atau memang diserahkan pada masing-masing pemilik mobil kah untuk? Mungkin analoginya begini, Mas. Mungkin pada waktu kita era pandemi kemarin itu kan setiap pengemudi online, ojek kan, taksi online kan juga diberikan semacam Barrier plastik ya. Misalnya. Ya, menerima penumpang hanya kalau pakai masker, ya, atau bahkan juga ditanyakan misalnya sudah kasih itu belum. Nah, dengan memakai analogi itu, bisa nggak kemudian kepada semua penumpang yang sekarang itu juga dipakai pendekatan seperti itu? Jadi ada semacam syarat gitu ya untuk memastikan bahwa tidak membawa senjata tajam atau yang lain, artinya tidak datang dengan pasrahan saja gitu. Nah, tapi tentu saja ini juga harus ada pertimbangan, karena nanti kemudian si penumpang merasa tersinggung, merasa nggak mau naik taksinya, itu juga jadi masalah kan. Tapi yang jelas bahwa kalau berkaca pada pengalaman di berbagai negara, saya pernah misalnya naik taksi online di kota saya belajar dulu, itu dia bilang begini, ketika ada penumpang yang sudah mulai bau-bau alkohol saja, langsung tolak tuh gitu ya. Langsung kemudian ada fitur yang kemudian diaplikasikan ketika dia melihat bahwa penumpangnya itu bau-bau alkohol. Nah, boleh ditolak. Iya, apakah hal begitu juga bisa dilakukan di Indonesia? Nah, itu kembali pada kerjasama antara pengemudi dan perusahaannya. Demikian. Oke, kita akan kembali lagi membahas hal ini, bagaimana agar bisa semakin menjamin keamanan dari para pengemudi, karena kita tidak ingin kasus seperti ini terjadi lagi. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Bagus buat kesehatan. Baru sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.